Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Kita akan mengawali morning briefing kita dengan kabar dari Bursa Berjangka Amerika Serikat yang diperdagangkan sideways pada Jumat 19 Agustus 2022, di mana Dow Futures dan S&P Futures mengalami penurunan tipis sebanyak 0,1%, sementara untuk Nasdaq Futures mengalami penurunan sebanyak 0,2%. Di sisi lain, sesi perdagangan reguler Kamis 18 Agustus 2022, indeks utama Wall Street terpantau mengalami kenaikan, di mana indeks Dow Jones mengalami kenaikan sebanyak 0,1% dan berada di level 33.999. Sementara untuk S&P 500 mengalami kenaikan sebanyak 0,2% dan berada di level 4.283, dan Nasdaq Composite mengalami kenaikan sebanyak 0,2% dan berada di level 12.965. Penguatan indeks saham Wall Street ini ditopang oleh meningkatnya saham dari sektor semikonduktor serta saham sektor energi, di mana harga minyak dunia ditutup naik sebanyak 3% pada sesi tersebut. Sementara itu indeks Philly Fed meningkat ke angka 6,2 dan hal ini melampaui perkiraan para ekonom yang hanya berada di kisaran minus 5, sehingga membuat kekhawatiran akan perlambatan ekonomi semakin berkurang. Data ekonomi yang kuat ini membuat sejumlah anggota The Fed mendukung gagasan untuk kenaikan suku bunga yang lebih tinggi pada bulan depan akibat angka inflasi yang terbilang masih cukup tinggi. Seperti yang sudah dirilis pada sebelumnya, tingkat inflasi di negara Amerika Serikat masih berada pada posisi 8,5%. Sementara itu untuk Federal Fund Rate masih berada pada kisaran 2,25% hingga 2,50%, dan level ini merupakan level netral di mana pemerintah tidak membatasi kegiatan ekonomi apapun. Sebelumnya Presiden The Fed mengatakan bahwa mereka kemungkinan akan menaikkan suku bunga pada bulan depan sebanyak 50 hingga 75 basis point. Apakah hal ini akan mempengaruhi laju pergerakan bursa saham global atau bahkan IHSG? Jelang akhir pekan, IHSG dibuka menguat pada posisi 7.198 pada sesi perdagangan Jumat 19 Agustus 2022. Sejumlah sentimen masih terus membayangi pergerakan IHSG, seperti salah satunya yaitu angka inflasi Indonesia yang mencapai angka 4,94%. Lalu saham apa saja yang bisa kita pantau? Pada Kamis 18 Agustus 2022, kita mendapatkan rekomendasi dari Kepintaran Algoritma buatan tanyasaham.com, di mana ada saham dari ARKO dan juga AMRT yang direkomendasikan oleh Tanya Saham. Jika dilihat dari chartnya, saham ARKO ini masih bertahan di atas level support dan membentuk candle hijau dan berada pada level 555 pada sesi perdagangan kemarin. Dan kita harapkan ARKO ini dapat berlanjut ke 650 hingga 690. Jadi buat kalian semua yang tertarik dengan saham ARKO bisa dipantau sahamnya. Emiten selanjutnya yang direkomendasikan oleh tanyasaham.com yaitu ada saham dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode AMRT, dan saham ini baru-baru ini viral setelah adanya kasus dari pengutilan coklat. Kasus pengutilan coklat yang berakhir damai menjadi salah satu sentimen positif untuk pergerakan saham AMRT, di mana saham ini berhasil break resisten di merah dan hijau yaitu pada posisi 1.800 sampai 1.900. Lalu kapan kita bisa entry untuk saham AMRT? Kita bisa buy ketika ada pullback ke garis merah di harga 1.900 dengan target profit pertama ada di 2020 dan target profit kedua di 2090. Selanjutnya ada kabar dari emiten konstruksi Waskita yang akan melakukan right issue dengan menawarkan saham baru sebanyak 8,72 miliar. Dan juga ada Bank Daerah Jawa Barat yang menjalin kolaborasi dengan PT Pindad, serta ada MDKA yang menambah nilai pinjaman kepada anak usaha pengolah logamnya sebesar 150 juta US dollar. Dan kini kita beralih ke kabar pasar komoditas, di mana harga minyak mengalami peningkatan akibat dari positifnya data ekonomi Amerika Serikat, di mana harga minyak West Texas Intermediate naik sebanyak 2,7% dan berada di level 90,50 US dollar per barelnya. Sementara untuk harga minyak mentah Brent naik sebanyak 3,1% dan berada di level 96,59 US dollar per barelnya. Di sisi lain ada harga batu bara yang rebound atau kembali
ke level di atas 400 US dollar per tonnya. Sejumlah analis mengatakan bahwa pergerakan IHSG pada hari ini akan ditopang oleh rebound saham-saham komoditas terutama produsen batubara seperti Adro, Harum, dan PTBA. Ya, itu tadi sekilas morning briefing kita pada hari ini, dan buat kalian semua yang pengen dapat rekomendasi saham harian dari Tanya Saham, bisa langsung download aplikasinya di Play Store maupun App Store dan ketik Tanya Saham. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.